Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Masih di gubuk GSN di gudang. Ini tempat pengasahan berantakan. Jadi kalau ada tamu juga sungkan kalau kita bawa ke sini. Berantakan. Ada beberapa pisau dan golok servisan. Ada beberapa yang sudah terkirim. Oh ya, mumpung ingat di akhir pekan seperti ini kita coba cek-cek, sudah dekat dengan Idul Adha, kita cek isi tasnya. Kalau yang punya tas, kita cek bilah kita, baik yang disimpan di almari, di atas buffet, dipajang di manapun. Nah, dicek, dilihat bilahnya itu aman atau tidak. Kalau tidak aman, segera dilakukan maintenance atau perawatan. Ini ada baru datang kiriman transaksinya atau komunikasinya dengan WA1 atau Bu Admin. Gede, cakep sebenarnya, ini full kayu ruyung. Cuman bapaknya kurang ngerti cara packing. Jadi sekalian saya himbau kepada seluruhnya yang mau kirim-kirim itu cara packingnya, apalagi ini kan gede dan berat, sangat resiko pecah. Ini tadi ketika kita buka ternyata pertama cuma digulung kardus, gulungannya kurang rapi seperti mau mengirim baja dan kayu gitu. Harusnya kalau seperti ini sudah menjadi golok itu di bubble wrap seperti ini, digulung sampai tebal lalu dilakban. Sekiranya kebanting-banting itu aman, karena di ekspedisi itu barang-barang main lempar, dilempar-lempar. Ekspedisi itu dilempar-lempar. Nah, mereka tidak tahu isinya, maka kita yang harus menjaganya, yang harus hati-hati cara pembawaannya, cara packing yang rapih gitu. Ini tadi ketika saya buka, karena tidak di bubble wrap, kerusakan pada saat pengiriman di ekspedisi. Sopalnya ini pecah, terus di bagian serangkai ini ada yang retak-retak. Ini sudah saya kasih lem. Di sini juga sudah pecah, ini pecah. Ada fotonya tadi. Sudah saya kasih lem. Nanti tinggal di finishing bagian luarnya supaya halus lagi. Terus bilahnya seperti ini belum diproses, masih baru saya buka. Karatan sebenarnya ketika penyimpanan jangka panjang itu dikasih krim. Kita itu ada krim kecil, krim sedang. Nah, yang sedang seperti ini ukurannya. Ini kan yang di gubuk GSN jadi kotor, rusak gitu ya. Krim oles bilah jika disimpan insya Allah tahun depan aman. Contoh yang penyimpanan sudah 2023 kemarin ini kopak rawing golok tebas. Tadi ada krim oles bilahnya pada permukaan bilahnya, aman, tidak ada karat sama sekali, tidak karatan. Padahal ini materialnya baja Persib produksi 2022. Nah, sampai sekarang masih aman, tidak ada karatan. Terus ini sudah saya lap, saya cek pada kertas, ini tebas ya, golok tebas. Kalau orang-orang dulu itu golok tebas juga dipakai sembelihan, jadi sangat disayangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi gaya gergaji, digorok sapinya, hewan kurbannya, lembunya, itu kasihan, sangat tersiksa. Nah, seperti ini sudah cukup kata mereka, padahal ini kurang. Ya, ini tidak saya pertajam hingga slice tisu, di kertas sih halus. Karena apa? Peruntukannya untuk tebas ringan. Nah, kita harus bisa dan mengerti menempatkan atau menggunakan sesuatu pada tempatnya. Jadi kebalikannya, orang yang tidak menempatkan atau menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya itu kan dibilang zalim.
Makanya kita jangan dolim, apalagi dengan hewan kurban, karena kita itu hanya diminta untuk menyembelih saja. Ini di bagian sini tajam, di bagian sini kurang tajam, karena ya sekali lagi ini peruntukannya untuk tebas-tebas, dan itu pun tebas-tebas ringan. Jangan lalu dipakai untuk tebas-tebas bambu yang kering, yang tebal, bambu petung gitu, jangan. Ya pasti ada rompalnya tentunya. Untuk golok dan pisau atau golok ya, jenis golok untuk sembelihan dan tebas itu dari awal pemilihan baja, dari proses tempa, dari sepuhan dan finishing hingga akhir itu berbeda. Dari tebas dan sembelihan pasti berbeda. Untuk mata bilah yang sembelihan tentunya mata bilahnya itu sangat flat sekali, flat. Contoh ini pisau, yang jenis pisau ini juga masih proses, saya letakkan saja, ini masih proses, belum finishing ya, proses finishing tentunya. Nah, ini masih belum dikatakan tajam, meskipun di kertas sudah seperti ini, belum tajam rata dan masih slice kertas. Ini masih proses ya, belum dapat tajamnya, kita taruh dulu, terus cari yang lain. Contoh ini 2 buah pisau sembelih full tang. Yang atas ini yang barusan saya video tadi, ini dari material baja L6 atau Versenso, dan yang ini dari klep kapal. Untuk klep kapal kita yang finishing ada 2, yang masih mentah dari sepuhan, modelnya full tang, sudah handelan tapi masih mentah baru disepuh, itu ada 3 klep kapal. Nah ini rata-rata semuanya mata bilahnya flat, bahkan dari punggung menuju ke mata bilah itu lurus atau lempeng, itu flat. Beda ya dengan yang tebas tadi, itu bentuk punggung bilah tebal, terus menuju ke mata bilah itu gemuk, badan bodi bilahnya ini gemuk, kiri kanan itu gemuk gendut. Nah, terus yang kelompok ini ada 3 sudah bersarung kulit. Ada 3 kembar sudah bersarung kulit, cakep, sarungnya premium banget, sarungnya kulit premium, model sloboan, ada cantolan ikat pinggang yang gede dan lega. Memang saya custom ke tim untuk di model seperti ini, bahkan jahitannya pun ini saya minta polos, yang disetem cuman di bagian pinggir saja, terus saya minta jahitannya itu disilangkan biar tambah keren dan cakep. Nah ini panjang-panjang dari material baja pernya per spring steel atau baja per yang tidak teridentifikasi. Nah itu ada 3 untuk hidden tang, pinnya 2, terus untuk gagangnya dari Grupel Aceh wangi, tapi sudah tidak wangi karena di finishing. Kalau pengen ketemu wanginya digosok dengan, tapi ya harus rata. Pertama mata bilah ditutup rapat, diisolasi, lalu digosok dengan amplas yang halus, dari mulai 1000, 2000, 3000 itu yang rata. Nanti warnanya dia tidak glowing warnanya, tapi warna apa ya, warna kayu yang natural gitu, yang tidak keren, tidak glowing gitu. Itu ketemu wanginya ketemu. Kayu Grupel Aceh wangi, hidden tang ya. Ini panjang, cukup panjang, tapi nggak bawa meteran, nggak ada meteran di sini. Cuman kalau 30 ini lebih, ini mungkin udah ya 30 sentian lah untuk panjangnya, 30 sentian. Enak ini, sarung kulit sloboan, tarik buat eksekusi, buat dorong juga tidak terlalu pendek. Buat gaya dorik enak, atau dorong langsung begini enak, dorong pro, asal tangan kiri di sarung kulit, sarung tangan anti sayat dan rapat, insya Allah semakin ajib hasil sembelihannya. Ini flat semua, dan ini belum tajam ya, belum tajam, masih finishing. Kita taruh gitu kan, taruh garap yang lain dulu biar nggak stres. Ngasah itu juga gitu, butuh proses lama, butuh kesabaran. Nah ini yang
bar senso yang barusan saya videokan sudah halus seperti ini. Beda kan? Di kertas pun kelihatan beda. Kelihatan beda yang sudah halus, sudah dapat ketajamannya dari pangkal, tengah, ujung, itu kelihatan beda. Kalau yang belum seperti ini masih ada sendatan-sendatan, ada yang tajam, ada yang belum, itu kelihatan. Dari kertas saja sudah kelihatan. Tuh seperti itu. Jadi mengasah juga butuh proses. Terus pemilihan bilah juga harus tahu, jangan kita itu datang kosongan asal modal berani. Masjid yang menyediakan, nah di masjid sendiri apakah ada tim atau orang yang bisa diandalkan untuk mengecek dan mengetes bilah-bilah yang mau dipakai? Kan tentunya semua itu ketika kita tekuni, kita pelajari, ilmu itu akan ketemu, akan dapat. Wah, ternyata golok atau pisau yang disimpan di masjid nggak dirawat. Nah itu kan nanti ujung-ujungnya kasihan pada hewan kurban, ujung-ujungnya kita seseorang itu viral karena sembelihan yang tidak bagus, viralnya kurang bagus ya, viral yang bagus saja. Itu harus tahu sebaiknya bagaimana. Yang baik adalah eksekutor itu menyatu dengan bilah, tahu minimal ketika kita tidak bisa mengasah, minimal kita bisa dan mengerti dan tahu cara mengetes ketajaman. Oh ini benar-benar halus gitu. Makanya harus nyatu. Kita harus punya gacoan harus nyatu, meskipun cuma satu gitu. Full tank cuma punya satu karena masih ini rezekinya masih belum banyak buat beli yang bagus, nggak apa-apa, tapi benar-benar dirawat, benar-benar dites, benar-benar ngerti gitu. Meskipun tadi dalam tanda kutip belum bisa mengasah, eksekutor belum bisa mengasah, saya kalau menurut saya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting apa? Tahu cara mengetes, tidak diteskan dengan kuku, dengan bulu, dengan rambut, dengan apalagi hal-hal yang kurang layak. Kertas saja cukup kok, di kertas saja sudah cukup, shred itu sudah cukup. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh, pakai plastik, pakai kresek, tidak perlu, jangan. Malah mengurangi ketajaman kan sayang. Waduh, saya nggak bisa ngasah, mana ini tajamnya kurang 3 hari lagi, wah bingung malahan gitu ya. Terus yang terpenting apa? Honing atau sharpening ini penting untuk merapikan bilah ketika Idul Adha, ketika isin dental ya, ketika ada jiping. Waduh, ada jiping kena tulang tadi, itu honing atau sharpening. Terus scrubbing, ini sangat penting sekali. Selesai menyembelih, pegang begini, cari air, dicuci bersih, dilap kering dengan handuk GSN. Setelah dilap kering, di stropping begini. Jangan lupa selalu membawa kertas HVS. Men-stropping juga kita cari tempat yang sepi, yang aman, nyaman, tidak di depan anak-anak, apalagi di hewan kurban, biar aman, tidak bahaya. Selanjutnya dites di kertas. Jadi kertas ini harus bawa. Nah, kalau ketajamannya sudah seperti ini, insya Allah layak dipakai seterusnya, meskipun cuman punya satu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini ada guna dan manfaatnya buat semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran saat Idul Adha pelaksanaannya, dan mudah-mudahan berkah semuanya. Amin Allahumma amin. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.